Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita berkumpul kembali dalam acara kelas pendalaman Alkitab. Dan malam hari ini kita akan meneruskan pembahasan mengenai karakter Kristiani. Sesi yang ketiga malam hari ini akan dibawakan oleh Ibu Remiana Saragi. Dan sebelumnya mari kita akan satu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Kami boleh berkumpul kembali untuk duduk diam belajar kebenaran Tuhan. Berikan kami hikmat akal budi supaya kami bisa menyerap apa yang kami pelajari malam hari ini. Berkati Ibu Remi yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silahkan Bu Remi. Baik, selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih Pak David untuk kesempatan yang diberikan. Kita akan kembali meneruskan materi kita tentang karakter Kristiani yang bagian ketiga. Pada malam hari ini ada 5 materi yang kita pelajari. Ini adalah bagian sesi ketiga. Yang pertama, rindu berjumpa dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, semangat mencari Tuhan. Dan yang ketiga, terus connect dengan Tuhan. Dan yang keempat, metabolisme kehidupan rohani. Dan yang kelima, meneguk kehadiran Tuhan. Jadi kelima hal ini adalah membangun bagaimana supaya kita memiliki karakter Kristiani yang sesungguhnya. Kita masuk bagian pertama, rindu berjumpa dengan Tuhan. Jangan merasa sejahtera sebelum kita benar menemukan Tuhan. Standar yang sangat rendah yang dikenakan banyak orang Kristen hari ini telah membuat kita merasa damai semu dan tenang semu. Seakan-akan dengan kehidupan Kristen yang sudah dijalani dengan ke gereja setiap minggu atau di pertengahan minggu, kita sudah menyerap pengenalan akan Allah yang sebenarnya itu hanya pengalaman liturgi, pengalaman seremonial beragama, tetapi belumlah pengalaman langsung. Nah, jadi banyak orang-orang dia hanya merasa tenang-tenang saja ya, walaupun dia beragama Kristen, tetapi dia tidak pernah menemukan Tuhan. Maka banyak orang beragama tetapi tidak bertuhan. Dia orang Kristen tapi dia tidak bertuhan. Karena apa? Karena dia merasa bahwa cukup hanya sekedar beragama. Sekedar hanya menjadi jemaat Tuhan. Datang ke gereja hari Minggu, itu sudah merasa seakan-akan dia sudah cukup bagi dia. Jadi seharusnya dia harus fokus kepada Tuhan. Nah, jadi seharusnya dia fokus kepada Tuhan. Seharusnya dia selalu ada di hadapan Tuhan atau di hadapan Tuhan setiap saat dimanapun dia berada. Ini yang seharusnya. Tetapi dia sudah merasa, tetapi dengan keadaannya itu dia sudah merasa sudah menemukan Tuhan padahal belum. Nah, jadi ini harus menjadi pertanyaan dalam diri kita, apakah selama ini kita sudah menemukan Tuhan? Allah yang Mahadir adalah Allah yang melingkupi jagat raya. Allah adalah Allah yang omnipresent. Mestinya kalau Allah omnipresent, artinya Allah ada di mana-mana, maka kita juga bisa merasakan kehadirannya secara nyata. Tentu itu tergantung respon individu, bukan tergantung Tuhan. Seberapa kita betul-betul merasa membutuhkan Tuhan, betul merasa haus dan lapar akan Dia. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah, jiwaku merindukan Engkau. Nah, banyak orang berpikir bahwa Allah itu bukan Allah yang maha hadir, sehingga dia tidak pernah merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidupnya.
Jadi seakan-akan bahwa Allah itu jauh dari dia. Padahal di sini dikatakan tadi bahwa Allah itu adalah Allah yang omnipresent, artinya Allah ada di mana-mana. Nah, jadi kalau kita merasakan bahwa Allah ada di mana-mana, maka kita harus meresponinya. Jadi kita harus meresponinya supaya apa? Supaya kita ada kerinduan untuk selalu berjumpa dengan Tuhan. Tapi kalau kita nggak punya respon, maka kita nggak akan bisa merasakan kehadiran Allah tadi. Tetapi jika kita punya respon, maka kita akan merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi bukan tergantung Tuhan, tetapi tergantung kita bagaimana respon kita. Apakah kita membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka di sini digambarkan tadi bahwa seharusnya kita ini seperti rusa tadi yang merindukan air, yang artinya bahwa kita harus selalu merindukan Tuhan, membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, jadi banyak hal ini yang tidak disadari bahwa Allah itu adalah Allah yang hadir ada di mana-mana, sehingga mereka tidak merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupannya. Kalau seseorang merindukan Allah, artinya ia benar-benar merindukan perjumpaan. Jangan diganti dengan belajar pengetahuan tentang Allah di dalam nalar. Nah, ini yang seringkali diganti oleh orang-orang. Jadi cukup dia hanya mempunyai pengetahuan tentang Allah, tetapi tidak ada pengalaman dengan Allah. Maka jika tidak ada punya pengalaman dengan Allah, maka tidak ada kerinduan untuk berjumpa dengan Allah. Nah, jadi tidak hanya cukup dengan nalar, tapi kita harus punya suatu pengalaman. Jadi kita harus mengembangkan rasa jiwa yang haus akan Allah. Jadi kita harus mengembangkan itu sehingga apa? Sehingga kita akan mengalami Tuhan. Jadi bukan hanya kita pintar berteologi, bukan hanya kita pintar tentang Allah, tapi kita tidak pernah merasakan kehadirannya. Kita tidak pernah berjumpa dengan Tuhan. Nah, jadi kita harus mengembangkan rasa jiwa yang haus kita akan Allah dalam kehidupan kita. Maka di sini dikatakan tadi di dalam Mazmur 42:3, jiwaku haus kepada Allah. Nah, kepada Allah yang hidup. Dia bukan Allah orang mati. Jadi Allah itu bukan Allah orang mati, tapi Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Kalau sudah bicara mengenai melihat Allah, ini jelas berbicara mengenai perjumpaan dengan Dia. Nah, jadi inilah kerinduan dari Mazmur 42 tadi, bahwa dia memiliki jiwa yang haus kepada Allah. Nah, sehingga dia akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tapi kalau kita tidak memiliki jiwa yang haus, kita tidak akan bisa berjumpa dengan Tuhan. Di dalam Mazmur 42 ayat 4-5, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak kuingat, sementara jiwaku gundah gulana, galau karena hal ini. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Maka kita harus mengalami, kita harus membuktikan Allah itu ada. Nah, jadi inilah yang menjadi pergumulan dari kitab Mazmur ini tadi, bahwa dia harus mengalami Tuhan dalam kehidupannya. Nah, itulah juga yang menjadi pergumulan kita. Jadi kita harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, mencari Tuhan dengan sukacita, mencari Tuhan dengan sukarela. Karena apa? Karena Tuhan itulah yang menjadi kebutuhan kita. Maka kalau Tuhan yang menjadi kebutuhan kita, maka kita akan selalu rindu berjumpa dengan Tuhan. Jadi janganlah kita menyia-nyiakan waktu kita dengan hal-hal yang lain yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, jadi kita harus seperti pemazmur ini tadi, bahwa kita harus selalu rindu berjumpa dengan Tuhan. Kemudian bagian yang kedua, semangat mencari Tuhan. Tentu tadi yang pertama tadi rindu berjumpa dengan Tuhan. Nah, kalau orang rindu berjumpa dengan Tuhan, pasti dia akan semangat mencari Tuhan. Kita pernah mendengar bahwa menjalani hidup ini adalah sekolah kehidupan. Sebenarnya apa yang dipelajari di sekolah kehidupan?
Hidup kita adalah hidup untuk mengenal Sang Khalik atau Sang Pencipta. Hanya makhluk yang memiliki pikiran perasaan yang segambar dengan dirinya, yang memiliki kemampuan atau berpotensi untuk bisa bergaul dengan Allah, berinteraksi dengan Allah Penciptanya, berdialog atau berjalan bersama Dia. Nah, jadi kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, yang artinya bahwa kita memiliki perasaan dan pikiran, jadi kita berbeda ya dengan hewan, berbeda dengan binatang. Jadi kalau binatang itu tidak memiliki pikiran dan perasaan, jadi dia tidak perlu membutuhkan suatu hubungan dengan Tuhan, maka dia tidak mencari Tuhan. Tetapi kalau kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki perasaan Tuhan, yang dikatakan segambar serupa dengan Allah, maka kita harus, yang menjadi sekolah kehidupan kita adalah bagaimana kita mengenal Dia. Itu yang menjadi sekolah kehidupan kita, mengenal Dia. Tentu dengan pengenalan kita itu adalah lewat pencarian kita. Maka di sana kan semangat mencari Tuhan lewat pencarian kita. Maka dengan itu, apa yang kita lakukan dalam pencarian kita itu, kita harus bergaul dengan Tuhan, kita harus berinteraksi dengan Tuhan, dan kita harus berjalan dengan Tuhan. Pertanyaan yang harus kita tujukan kepada diri sendiri dengan sangat serius dari perjalanan hidup yang telah kita jalani, seberapa kita sebenarnya telah memiliki pengetahuan tentang Allah dari pengalaman langsung di mana kita berinteraksi dengan Allah. Di dalamnya ada dialog, ada perjalanan bersamanya. Jadi ini adalah satu pertanyaan dalam diri kita. Seberapa sebenarnya kita telah memiliki pengetahuan tentang Allah dari pengalaman langsung. Jadi bukan hanya dengan nalar, tetapi dengan langsung, di mana kita bisa berinteraksi dengan Allah. Jadi Allah itu bukan hanya sekedar apa yang kita dengar, apa yang kita baca, tetapi kita menemukan kekayaan pengetahuan atau pengalaman berjalan dengan Allah. Nah, inilah isi sekolah kehidupan. Jadi banyak orang menganggap ini tidak penting, ya kan? Jadi banyak orang menganggap ini tidak penting. Yang penting tadi hanya sekedar beragama Kristen, hanya sekedar datang ke gereja, beribadah setiap minggu, ya sudah cukup. Jadi dia tidak memiliki pengetahuan dari pengalaman langsung. Dia tidak membutuhkan bagaimana berdialog dengan Tuhan. Nah, jadi kita harus menyadari hal ini, jadi kita bukan hanya sekedar apa yang kita dengar atau apa kita yang baca, tetapi kita menemukan pengetahuan atau pengalaman bagaimana kita berjalan dengan Allah. Jangan menggantikan pengenalan akan Allah yang mestinya benar-benar dialami dari perjalanan hidup, pengalaman langsung dengan Allah, dengan pengajaran yang hanya ditangkap oleh nalar. Dan orang merasa bahwa ia sudah mengenal Allah secara benar. Betapa menyesatkan hal ini. Kita berkepentingan dengan Dia sebab kita tidak bisa hidup tanpa Dia. Nah, ini yang harus menjadi perenungan bagi kita, bahwa kita ini tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Ya mungkin kita banyak berpikir, oh orang sana juga banyak yang tanpa Tuhan dia bisa hidup, ya kan? Nah, tetapi bagi kita sebagai pengikut Kristus, seharusnya inilah yang menjadi tujuan utama kita, bahwa kita ini tidak bisa hidup tanpa Dia. Jadi banyak orang-orang Kristen hanya miskin dalam pengenalan akan Allah. Jadi maka tidak semangat mencari Tuhan. Karena apa? Karena kemiskinannya tadi. Jadi dia tidak semangat mencari Tuhan. Nah, jika dia memiliki pengenalan akan Allah dan pengalaman hidup, maka dia semangat mencari Tuhan. Jadi kalau dia punya pengalaman, dia punya pengenalan akan Allah, dia akan semangat mencari Tuhan. Karena Tuhan itu bergerak setiap hari di dalam kehidupan kita. Tuhan itu bergerak di dalam kehidupan kita. Maka kita harus memiliki pengenalan dan pengalaman akan Tuhan sehingga kita akan semangat mencari Tuhan.
Betapa kayanya pengenalan akan Allah melalui peristiwa hidup. Nah, jadi banyak peristiwa-peristiwa hidup yang terjadi dalam kehidupan kita. Di sana kita bisa mengalami pengenalan akan Allah. Sehingga jangan sampai peristiwa-peristiwa hidup yang kita alami hanya terlewatkan begitu saja. Kita tidak mendapatkan apa-apa dalam peristiwa hidup itu. Jadi sesungguhnya peristiwa-peristiwa hidup yang kita alami itu adalah suatu kekayaan bagi kita untuk kita bisa mengenal akan Allah kita. Nah, tahukah kita kalau kita menangkap kehadiran Tuhan melalui peristiwa hidup, kita akan terbentuk. Jadi lewat peristiwa hidup kita akan dibentuk, kita akan terbangun menjadi manusia Allah. Yang dikatakan man of God, menjadi orang saleh. Tuhan pasti membimbing kita sebagai umat pilihan untuk bisa serupa dengan Yesus. Seperti yang dikatakan di dalam Roma 8 ayat 28 sampai 29 bahwa dalam peristiwa-peristiwa hidup yang kita alami di sana Allah turut bekerja, yaitu untuk membangun kita menjadi manusia Allah. Jadi setiap peristiwa hidup yang kita alami jangan kita lewatkan. Jadi kita harus menangkap kehadiran Tuhan melalui peristiwa-peristiwa hidup. Maka banyak berkat rohani yang akan kita terima. Tapi kalau kita tidak menangkap peristiwa-peristiwa hidup itu, maka banyak berkat-berkat rohani yang lenyap dari kehidupan kita. Tapi kalau kita menangkap peristiwa-peristiwa hidup itu, maka terbentuklah karakter kita, maka terbentuklah iman kita, sehingga iman kita tidak menjadi lemah. Bahkan pengharapan kita pun menjadi pengharapan yang hidup, yaitu adalah pengharapan di dunia akan datang. Maka untuk itu kita harus menangkap menangkap apa yang ada dalam peristiwa-peristiwa hidup yang kita alami. Sehingga apa? Sehingga kita tetap semangat mencari Tuhan. Jangan sampai peristiwa hidup yang kita alami hanya terlewatkan saja. Kita tidak mendapatkan apa-apa dalam peristiwa hidup itu. Bagian ketiga adalah terus connect dengan Tuhan. Jadi berarti tadi kita semangat ini connect dengan Tuhan. Orang yang karakternya rusak tidak mungkin bisa menikmati damai sejahtera Allah. Itu pasti. Jadi kalau orang karakternya rusak, karakternya tidak benar, tidak baik, tidak akan mungkin dia menikmati damai sejahtera Allah. Jadi memang perlu proses pembenahan. Semakin seseorang karakternya baik, karakter yang baik dalam standar Allah, maka metabolisme kehidupan rohaninya akan semakin baik, semakin sehat. Dia bisa berkata, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Nah, inilah orang yang memiliki karakter yang baik. Nah, pasti orang yang memiliki karakter yang baik, yang sesuai dengan standar Allah, maka dia akan berkata tadi bahwa siapa gerangan ada padaku di surga. Tetapi kalau orang yang tidak berkarakter yang baik, pasti dia tidak akan berkata seperti ini. Jadi ini hanya perkataan orang-orang yang berkarakter baik, yang sesuai dengan standar Allah. Maka untuk itu kita harus mampu berkata, siapa gerangan ada padaku. Jadi siapa gerangan ada padaku itu artinya bahwa kita ini tidak punya ambisi lagi, tidak punya keinginan lagi. Tetapi orang yang berkarakter rusak tadi, yang ada hanyalah keinginan dirinya sendiri. Bagaimana supaya dia puaskan, bagaimana supaya dia dihargai, dihormati. Sehingga dia tidak akan bisa berani berkata, siapa gerangan ada padaku. Tetapi hanya orang yang berkarakter baik tadi yang akan berani berkata, siapa gerangan ada padaku di surga selain Tuhan. Karena apa tadi? Karena dia tidak punya ambisi lagi tentang dunia ini, tidak ada lagi ambisi terhadap kekayaan dunia ini, maka metabolisme kehidupan rohaninya pun semakin lebih membaik. Kalau metabolisme hidup rohani kita baik, maka kita makin mengerti bahwa yang kita butuhkan dalam hidup ini yaitu Tuhan. Bagaimana kita bisa memiliki metabolisme kehidupan rohani yang benar? Tuhan telah menyediakan sarananya, tetapi kita yang memilihnya.
Jadi Tuhan memberikan sarana bagi kita supaya apa? Supaya memperbaiki metabolisme kerohanian kita ini. Supaya metabolisme kerohanian kita ini menjadi semakin baik. Tetapi banyak orang tidak sadar bahwa metabolisme kerohanian itu rusak. Jadi seolah-olah dia hanya tenang-tenang saja. Dia merasa tidak sakit. Dia merasa sehat. Nah, jadi sementara jiwanya adalah rusak. Maka di sini perlu tadi bahwa metabolisme kehidupan rohani kita ini harus semakin membaik. Supaya apa? Supaya kita membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana jiwa seseorang sembuh yang akhirnya menjadi keindahan di mata Allah? Bukan hanya tergantung dokter dan suster, tetapi individu-individu. Nah, jadi banyak orang tidak merasa kalau itu sakit, ya kan? Padahal sebenarnya sakit. Dia harusnya membutuhkan obat, membutuhkan dokter, membutuhkan suster untuk mengobati dia yang sakit. Nah, tapi banyak orang yang nggak sadar bahwa dirinya sakit. Jadi dia hanya biasa-biasa aja gitu. Nah, jadi orang yang merasakan dia sakit, merasakan dia membutuhkan dokter, maka dia akan berusaha untuk sembuh. Ya kan, maka di sini bagaimana jiwa seorang sembuh yang akhirnya menjadi keindahan di mata Allah. Jadi itu tergantung kita, bukan tergantung Tuhan. Nah, kita harus sadari bahwa diri kita, jiwa kita ini adalah sakit. Nah, jadi maka kita akan mencari penyembuhan. Nah, jadi di sini kita dokter ini adalah Tuhan yang akan memperbaiki kehidupan kita. Jadi kalau suster di sini adalah yaitu pendeta atau pelayan Tuhan yang akan memberikan kesembuhan bagi kita. Nah, jadi individu kita masing-masing, kita harus sadar bahwa kita sakit, jangan seperti orang Yahudi, khususnya ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang merasa dirinya sehat lalu tidak menghargai Tuhan. Maka Tuhan mengatakan bukan orang sehat yang membutuhkan tabib atau dokter, tapi orang sakit. Nah, kan kalau kita lihat kan orang-orang Yahudi itu kan orang-orang yang hebat, orang yang pintar, jadi merasa dirinya adalah orang-orang yang sehat, padahal mereka adalah orang-orang sakit, sehingga mereka tidak membutuhkan Tuhan. Nah, begitu juga dengan kita. Jadi kalau kita tidak membutuhkan Tuhan, berarti kita itu adalah orang yang sakit, yang perlu ada kesembuhan. Tuhan seakan-akan tidak terganggu dengan keadaan kita karena kita sadar sebagai orang berdosa. Pengakuan kita itu seakan-akan sudah menjadi pembenaran dan kita hidup wajar seperti manusia lain. Seakan-akan Tuhan mengizinkan yang kita harus sungguh-sungguh menyadari kita ini sakit supaya kita dirawat. Bagi para pengkhotbah sebagai suster, kita harus mengerti benar bagaimana mempraktekkan ini. Nah, jadi kita harus menyadari bahwa kita ini adalah sakit, metabolisme kehidupan rohani kita bukan baik, masih banyak keinginan-keinginan daging kita, masih banyak keinginan-keinginan manusia kita. Nah, ini kita itu sakit kalau masih banyak keinginan kita, keinginan ini, keinginan itu. Nah, itu kita belum sehat kalau masih banyak keinginan-keinginan daging kita. Maka kita harus perlu perawatan, kita harus perlu kesembuhan. Maka di sini tadi dikatakan bagi para pengkhotbahlah sebagai susternya untuk memperbaiki mereka-mereka yang sedang sakit, yang metabolisme kerohaniannya belum baik. Yang ketiga, terus connect dengan Tuhan. Kita harus selalu ada dalam koneksi dengan Tuhan setiap saat. Maka kita tidak boleh melakukan hal-hal yang membuat koneksi kita putus. Kita harus menemukan frekuensi. Jadi jangan sampai hubungan kita terputus dengan Tuhan. Jadi kita harus connect setiap saat. Seperti handphone itu kan harus ada sinyalnya ya, sehingga dia bisa berfungsi. Nah, jadi kita juga harus connect. Jadi kalau kita connect dengan Tuhan, maka kita akan mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita tidak connect dengan Tuhan, maka kita tidak tahu apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, maka kita tidak boleh melakukan hal-hal yang membuat koneksi kita putus.
Nah, kita harus menemukan frekuensi sehingga kita selalu mendengar suara Tuhan setiap saat. Harus ada koneksi tersebut. Maka jangan sampai koneksi kita rusak. Jangan punya kesenangan yang Allah tidak senangi. Nah, jadi kalau koneksi kita dengan Tuhan itu terputus, itu karena apa? Karena oleh banyak keinginan-keinginan kita, banyak ambisi-ambisi kita, sehingga kita nggak connect dengan Tuhan. Jadi frekuensi kita itu jadi rusak gitu. Tetapi kalau kita mau connect dengan Tuhan, kita mau menemukan frekuensi dengan Tuhan, jadi kita tidak punya keinginan lagi, kita tidak punya ambisi lagi. Nah, jadi yang membuat putusnya koneksi kita dengan Tuhan tadi, oleh karena apa? Oleh karena keinginan kita terlalu banyak, oleh karena ambisi kita terlalu banyak, maka kita tidak bisa connect dengan Tuhan. Nah, jadi jaringan koneksi kita itu tidak boleh putus oleh karena berbagai keinginan kita, ambisi kita. Maka kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, kita harus berani menyangkal diri, menanggalkan semua keinginan, sehingga kita semakin dewasa rohani dan hidup kita semakin suci. Jadi kalau kita semakin connect dengan Tuhan, hidup kita pun semakin suci. Jadi kalau kita connect dengan Tuhan, maka ambisi-ambisi kita itu harus kita buang, keinginan-keinginan kita itu harus kita buang. Jadi biasanya kan memang banyak gangguannya ya, seperti kalau sinyal itu, kalau sinyalnya buruk kan maka kita nggak punya sinyal. Nah, banyak juga kadang-kadang kita itu connect kita dengan Tuhan tuh banyak tantangannya ya, banyak yang menggiurkan sehingga kita nggak bisa sefrekuensi dengan Tuhan. Nah, tetapi kalau kita membuang tadi segala keinginan kita, segala ambisi kita, maka kita akan bisa terus connect dengan Tuhan. Jadi kita tidak boleh punya kesenangan, hanya Tuhanlah yang menjadi kesenangan kita, supaya kita tetap bisa connect dengan Tuhan. Bagian keempat, metabolisme kehidupan rohani. Alkitab menunjukkan bahwa Tuhan itu dapat digambarkan seperti air. Jadi Mazmur 42 mengatakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Tuhan Yesus juga mengemukakan pernyataan yang sering atau pernah kita dengar. Akulah air kehidupan. Nah, jadi kalau Tuhan, air kehidupan kita, bukan hanya kita bersentuhan dengan Allah, bukan hanya kita mengalami Allah, tetapi kita meneguk Allah. Jadi bukan hanya kita bersentuhan, bukan kita hanya mengalami, tapi kita meneguk Allah itu dalam kehidupan kita. Maka di sini tadi digambarkan seperti rusa. Rusa itu kan selalu merindukan air. Kenapa? Karena air itu adalah kebutuhan hidupnya. Jadi air itu, rusa itu selalu mencari air. Nah, maka kita pun harus seperti rusa tadi. Nah, air di sini kan digambarkan adalah Allah. Nah, rusa itu adalah kita. Nah, berarti kita itu harus selalu merindukan Allah. Kita akan haus akan selalu Allah, seperti yang digambarkan, seperti yang ditulis di dalam kitab Mazmur 42 ini, di mana dia mengatakan bahwa jiwanya seperti rusa yang selalu merindukan air. Nah, jadi itulah yang menjadi kerinduan kita, bahwa kita selalu merindukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi marilah kita memperkarakannya. Apakah kita sudah memiliki perasaan itu? Sudahkah kita memiliki perasaan itu akan kehausan kita kepada Allah? Karena apa? Karena Allah itu adalah sumber kehidupan. Nah, jadi rusa itu, air itu bukan suplemen bagi dia, bukan tambahan, tetapi air itu adalah kebutuhannya. Nah, jadi Tuhan itu bukan suplemen bagi kita, bukan tambahan, tapi Tuhan itu adalah kebutuhan kita. Jadi inilah mekanisme inilah yang harus kita alami. Jadi marilah kita memperkarakannya dengan memiliki perasaan risau. Jadi ada perasaan risau dalam diri kita, ada perasaan galau dalam diri kita, sehingga apa? Sehingga ada kehausan dalam diri kita akan Allah.
kehidupan manusia yang sehat rohaninya pasti ada sinyal di dalam dirinya untuk menemukan yang dapat memuaskan dahaga jiwanya. Ini metabolisme kehidupan rohani yang sehat. Jangan seperti di Lukas 12, orang kaya yang dikemukakan oleh Tuhan Yesus yang melihat hartanya bertambah banyak, dia mau membangun lumbung gudang lebih besar supaya bisa menyimpan harta bendanya, lalu berkata, "Hai jiwaku, ada padamu banyak barang, senangkan dirimu." Ini sesat, jiwanya tidak akan dapat diisi oleh barang-barang. Nah, jadi jangan sampai kita seperti orang kaya tadi, ya kan, yang hanya memiliki kehausan akan kekayaan, kehausan akan jabatan, kehausan akan kenikmatan dunia ini. Maka di sini dikatakan tadi bahwa orang kaya tadi yang menimbun hartanya, yang berkata bahwa, "Hai jiwaku." Nah, padahal saat dia habis itu dia berkata, jiwanya habis. Nah, jangan sampai kita juga begitu. Jadi jangan hanya kita kehausan dengan harga diri kita, kehausan dengan martabat kita, kehausan dengan kehormatan, kehausan dengan harga diri, ingin dihargai, ingin dihormati. Jangan itu yang menjadi kehausan kita, tetapi yang menjadi kehausan kita adalah hanya Tuhan saja. Jiwa manusia seperti sumur yang tidak memiliki dasar, maka diisi oleh apapun akan kurang. Nah, itulah jiwa manusia ya, nggak pernah merasa puas dalam kehidupan ini. Sudah punya ini, selalu ingin ini. Tadinya kita misalnya punya motor, pengen punya mobil. Nah, itulah jiwa manusia yang artinya tidak pernah merasa puas. Jadi yang hanya bisa memuaskan jiwa kita, hanya ada satu yang dapat memuaskan kepuasan jiwa kita, yaitu Allah. Jadi manusia dikunci dengan keadaan ini. Jadi jiwa kita tidak bisa diisi oleh apapun. Telah dikunci oleh Sang Khalik, oleh Pencipta, yaitu Tuhan semesta alam. Bahwa yang dibutuhkan hanya Tuhan. Nah, jadi karena jiwa manusia tidak pernah puas, jadi sudah punya keinginan, punya ini lagi. Nah, tetapi kalau jiwa kita sudah dikunci oleh Tuhan, maka jiwa kita tidak bisa diisi oleh apapun. Jadi yang hanya bisa mengisi jiwa kita adalah Tuhan. Kita memiliki jiwa yang sudah terlanjur rusak. Nah, jadi kita sudah memiliki jiwa yang terlanjur rusak, yang tadi yang banyak keinginan-keinginan, yang banyak kemauan-kemauan dalam diri kita. Tetapi kalau kita mendengar firman, kita harus rendah hati menyambutnya dan mulai membenahi diri. Roh Kudus pasti akan menolong untuk kesembuhan jiwa kita. Maka kita akan mulai memiliki metabolisme kehidupan rohani yang baik. Jangan sampai seorang meninggal dunia, dia belum meneguk Allah atau Tuhan sebagai air kehidupan karena disesatkan. Jadi, maka kita harus membangun kehausan akan Tuhan agar kita tidak disesatkan oleh dunia ini dan kuasa kegelapan yang akan merusak pikiran kita. Jadi yang berusaha menyeret kita agar kita menikmati dunia ini. Nah, jadi kita harus berusaha dan pasti akan Roh Kudus menolong kita untuk kita bisa membangun jiwa kita supaya kita hanya memiliki kerinduan kepada Tuhan. Jadi jangan sampai kita meninggal dunia tapi kita belum meneguk Allah atau Tuhan sebagai air kehidupan. Kita akan masuk bagian kelima, meneguk kehadiran Tuhan. Kalau kita mau hidup suci, menjadi istimewa di mata Allah, maka kita bisa menjadi biji mata Allah. Jadi kalau kita hidup suci, kita menjadi istimewa di mata Allah, kita pun akan menjadi biji mata Allah. Nah, namun kita juga membutuhkan proteksi. Kita membutuhkan perlindungan Tuhan dari segala hal. Jadi bagaimanapun kita juga harus membutuhkan perlindungan Tuhan. Yang kita hadapi pertama adalah kuasa kegelapan. Nah, ini kuasa kegelapan ini ingin terus menyeret kita supaya kita jauh dari Tuhan. Nah, jangan kita menganggap enteng, oh iblis sudah kalah, enggak. Jadi kita harus terus berwaspada supaya jangan sampai kita jatuh. Yang kedua adalah manusia lama kita. Ini juga manusia lama kita ini sangat
sangat susah ya untuk kita mematikan manusia lama kita ini. Nah, seringkali manusia lama ini juga akan merusak hubungan kita dengan Tuhan. Makanya yang butuh kita adalah perlindungan. Kemudian yang manusia lama dari diri kita yang terus mendesak untuk dipuaskan. Dan yang ketiga, pengaruh jahat di sekitar kita. Ya, banyak orang-orang jahat di sekitar kita yang akan bisa mempengaruhi kita. Karena firman Tuhan berkata bahwa dunia ini bukan semakin tambah baik, tapi semakin jahat. Maka kita juga perlu membutuhkan perlindungan Tuhan. Yang kelima, orang-orang yang berniat jahat kepada kita. Nah, sering juga ada orang-orang yang berniat jahat kepada kita ya. Jadi jangan kita juga anggap enteng, anggap remeh. Pasti kita nggak tahu di sekitar kita, di lingkungan kita, banyak orang-orang juga yang berniat jahat kepada kita. Nah, jadi pasti ada saja orang yang berniat jahat. Jadi kita membutuhkan perlindungan Tuhan itu artinya supaya bisa kita hidup suci, agar kita menjadi kekasih Tuhan dan menjadi sahabat sejati Tuhan. Bukan artinya kita membutuhkan perlindungan Tuhan itu kalau ada jahat kepada kita supaya Tuhan membalasnya. Supaya Tuhan yang akan membalas orang jahat kepada kita, bukan itu maksudnya. Nah, kita membutuhkan perlindungan Tuhan dari yang kelima tadi supaya kita ini bisa hidup dalam kesucian, agar kita ini menjadi kekasih dan sahabat Tuhan. Nah, jadi perlindungan Tuhan itu jangan kita salah gunakan. Jadi perlindungan Tuhan itu tadi adalah untuk menuntun kita sampai kepada kesempurnaan tadi. Ketika kita berjalan dengan Tuhan, ada kekuatan supranatural. Karena Allah itu supranatural yang menopang hidup kita, yang memampukan kita untuk bisa melewati semuanya. Sebesar apapun masalah kita, pasti bisa kita lewati. Maka kalimat bisa dilewati, itu kalimat ampuh. Kita bisa melewatinya karena Tuhan beserta kita. Jadi seberapa apapun masalah persoalan hidup kita, jadi janganlah kita merasa terpuruk, merasa gagal, merasa kecewa. Karena apa? Karena kita bisa melewatinya. Jikalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi tapi kalau kita tidak berjalan bersama dengan Tuhan, kita tidak akan mampu melewati masalah peristiwa dalam hidup kita. Jadi ketika kita berjalan dengan Tuhan, ada kekuatan supranatural yang diberikan Tuhan kepada kita yang akan menopang kita untuk kita melewati semuanya. Tidak ada momentum yang lebih indah selain kehidupan yang kudus, ya. Tak bercacat, tak bercela di hadapan Allah. Sehingga apapun hidup yang bisa diraih seseorang pasti akan berlalu. Ya, jadi semuanya berlalu. Pesta semua berlalu, ya kan? Jadi sehebat apapun kita ini semua akan berlalu. Bisa juga tidak mendatangkan berkat, rahmat, anugerah sama sekali, tetapi kesucian hidup yang tak bercacat, tak bercela di hadapan Allah, itu tidak pernah akan berakhir. Keindahan, keagungan dari kehidupan seseorang yang tak bercacat, tak bercela di hadapan Allah tidak akan berakhir dan akan berlanjut terus sampai pada kekekalan. Nah, jadi kita harus terus berjuang untuk memiliki kehidupan yang tak bercacat, tak bercela. Jadi yang kita mulai lewat perkataan kita, ya kan? Kadang-kadang kan perkataan ini kita hanya ngomong seenaknya. Jadi kalau orang bisa mengendalikan perkataannya, itu adalah orang yang sudah hebat. Karena yang seringkali banyak merusak kita adalah perkataan kita. Nah, jadi bagaimana kita bisa menjaga perkataan kita? Tentu juga dari pikiran kita. Jangan kita mengisi pikiran-pikiran kita dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kita harus menjaga perkataan, tentu menjaga pikiran kita, harus bersih. Maka jangan melihat apa yang tidak perlu kita lihat. Jadi jangan kita bergaul dengan orang-orang yang tidak takut Tuhan. Atau juga jangan kita menikmati yang tidak dinikmati oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita mau hidup tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan. Jadi untuk bisa membangun kesucian hidup yang tidak bercacat, tidak bercela,
harus ada atmosfer yang melingkupi kita. Maka harus dimulai dari doa pagi untuk bisa menopang berbagai pergumulan berat yang kita hadapi dalam kehidupan. Kita harus ada doa pribadi dengan Tuhan, waktu khusus yang kita siapkan untuk mendengar suara dan tuntunannya. Inilah yang kita harus perhatikan dengan sangat-sangat serius. Allah menghendaki kita mengakhiri sisa umur hidup kita dengan kesucian. Jadi saya rasa bahwa ini semua kita sudah jalankan, yang namanya doa pagi, doa pribadi, pasti kita sudah ini kan untuk kita bisa membangun kesucian hidup kita di hadapan Tuhan. Ya, jadi ini saja yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Terima kasih Pak David, saya kembalikan kepada Pak David. Ya. Terima kasih Bu Remi sudah menyampaikan pemaparan materi malam hari ini. Sekaligus saya buka kesempatan untuk kita saling sharing atau mau menambahkan atau mau bertanya, silakan. Oke, yuk mari kita akhiri pertemuan kita malam hari ini. Kita tutup dalam doa. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk pertemuan kami malam hari ini, bincang-bincang kami ini, biar kami semakin dikuatkan, semakin diteguhkan iman kami, motivasi kami dalam melayani Tuhan, dalam mencari Tuhan, semakin benar, semakin teguh Tuhan. Tolong kami, dan biarlah di hari-hari mendatang kami boleh menjalani hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau beristirahat malam hari ini. Tuhan menyertai kami, memberkati kami. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, selamat malam dan berkati. Terima kasih Pak James, Pak David, Pak Agung, semuanya. Terima kasih Bu Remi. Terima kasih juga Oma. Terima kasih semuanya. Ya. Bye.